Ya, sementara itu hujan lebat yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat juga mengakibatkan Sungai Batang Kuranji di kawasan Pauh meluap. Ya, luapan air meluber hingga ke jalan dan menyebabkan ratusan rumah terendam dan akses jalan lumpuh total. Derasnya luapan Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pauh, Kota Padang ini meluber hingga ke Jalan Raya Pauh. Akibatnya ratusan rumah terendam banjir, bahkan dengan ketinggian hingga 1 meter. Air bercampur lumpur juga menutup akses jalan menuju kawasan Lambung Bukit Gunung Nago dan Oesai Baru. Puluhan warga yang terdampak pun terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Bisa 2 orang meninggal dunia dan 5 luka-luka akibat longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban meninggal dunia telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sekitar jam 5 pagi, longsor terjadi di daerah Kasang Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibat longsor tersebut, 2 orang meninggal dunia, 5 luka-luka. Sementara korban meninggal dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan hari ini. Menurut keluarga, 2 dari 3 rumah yang terkena longsor sudah dikosongkan. Jadi jam 5 tadi subuh, jadilah longsor besar gitu. Jadi menggunakan korban jiwa satu itu terdiri dari ibu, yang satu waktu. Saat ini alat berat melakukan pembersihan material longsor di rumah warga. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ya, hingga Jumat malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengkonfirmasi jumlah korban tewas akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebanyak 174 jiwa. Ya pemirsa, 174 orang meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Bencana ini turut merusak infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak dan membuat gangguan sistem jaringan telekomunikasi yang memicu keterlambatan pendataan. Untuk mengatasinya, BNPB memasang perangkat Starlink di sejumlah titik guna menjaga kelancaran komunikasi darurat. Sementara itu sementara itu bagi para pengungsi, BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan sejumlah logistik bantuan dari Presiden Prabowo ke sejumlah titik lokasi terdampak, baik melalui darat maupun udara untuk mencapai lokasi terisolir. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah pusat bergerak cepat mengirimkan bantuan bencana banjir ke Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan itu langsung diterbangkan dengan 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400. Presiden Prabowo menekankan bantuan akan terus dikirimkan sesuai kebutuhan korban bencana. Pada saat sekarang, kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya
sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga. Ya, sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengerahkan jajarannya memberikan bantuan kepada korban banjir di Sumatera. Bantuan sebanyak 4 pesawat dikirimkan ke 3 lokasi terdampak banjir bandang di Sumatera. Jumat pagi, pemerintah kembali mengirimkan bantuan sebanyak 4 pesawat, yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A-400. Sebelumnya, pemerintah sudah mengirimkan bantuan sejak tanggal 25 November 2025. Bantuan dikirimkan sesuai kebutuhan di lokasi terdampak bencana seperti 150 tenda, 64 perahu karet untuk evakuasi, genset listrik, alat bantu listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, tim medis dan obat-obatan. Telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A-400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penanganan bencana di sejumlah daerah di Sumatera kemarin sore. Rapat digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ratas membahas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera hingga perekonomian daerah.